Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isabel Aldi Dermawan dengan 185 Di sini saya akan menjelaskan mengenai take home return test rangkaian listrik T1 yang terdiri dari 3 soal dan dimulai dari soal yang pertama atau problem 1, yaitu misalkan rangkaian LC seperti pada gambar di atas mempunyai tegangan V sama dengan 9 volt. Jika output dari rangkaian ini adalah tegangan VCT, maka desain nilai R dan juga C agar time constant dari tegangan VCT adalah tau sama dengan 0,35 sekon. Kemudian tunjukkan rangkaian hasil rancangan Anda mempunyai nilai time constant yang sesuai menggunakan simulasi rangkaian elektronika multisim light. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan solusi yang telah saya kerjakan untuk problem 1 yang bisa dilihat untuk mendapatkan konstanta atau tau, ini dapat dilakukan perkalian antara R dan juga C. Di sini saya menggunakan dua variasi R dan C, di mana variasi pertama saya menggunakan resistor bernilai 70 kilo ohm dipadukan dengan kapasitor 5 mikrofarad dan dapatkan konstanta waktu benar 0,35 sekon. Untuk variasi kedua sendiri, saya menggunakan resistor 3,5 kilo ohm dan juga kapasitornya 10 milifarad dan didapatkan juga konstanta waktu sebesar 0,35 sekon. Untuk menghitung V saat tau, diketahui kalau input unit step RS sama dengan 1 per S, CS-nya sama dengan T per TS plus 1 dikalikan dengan 1 per S sama dengan 1 per S min T per TS plus 1. Sehingga dengan menggunakan transformasi Laplace, dapatkan CT sama dengan 1 min E pangkat min T per tau dengan syaratnya T lebih besar sama dengan 0. Keluarin CT ini mula-mula 0, kemudian agar yang menjadi 1, dan pada T sama dengan tau, harga CT adalah 0,632 atau 63,2% dari perubahan total. Dan CT sama dengan 1 min E pangkat min 1 sama dengan 0,632. Sehingga untuk menghitung V saat tau dapat dengan mengalikan 0,632 dengan 9 dan dapatkan 5,688 volt. Nah, ini merupakan tegangan pada saat tau. Saat pengisian kapasitor menggunakan formula 5 kali tau atau 5 kali AC sama dengan 5 kali 0,35 sama dengan 1,75 sekon. Ini merupakan waktu untuk mengisi penuh suatu kapasitor. Nah, untuk membuktikan solusi yang telah saya kerjakan, maka bisa menggunakan multisim light. Bagian sebelah kanan ini merupakan rangkaian untuk membuktikan problem 1. Selanjutnya saya merangkai kembali rangkaian berikut. Selanjutnya, apabila sudah terangkai seperti ini, maka tidak lupa untuk mengubah tegangan dan variasi resistor dan juga kapasitornya. Kita pergi ke simulate, di mana di sini terdapat analysis and simulation. Kita klik, kemudian pada saat initial conditions yang sebelumnya determined parametrically, ubah ke user defined. Setelah itu ke transient, initial conditionnya juga diubah ke user defined. Nah, untuk start time dan juga end time bisa divariasikan. Mungkin saya di sini akan menggunakan start time-nya 0 sekon hingga 5 sekon. Kemudian ke output dan memastikan kalau variabel di sini benar VPR1. VPR1. Karena ini merupakan tegangan yang akan kita cari. Kemudian di save, setelah di save, setelah di set up, kemudian baru bisa di run. Setelah di run, kita pencet play button. Nah, akan didapatkan grafik seperti ini. Dimana jika dianalisis, ini grafiknya akan naik terus hingga ke tegangan 9 volt. Ke tegangan 9 volt. Kemudian untuk membuktikan solusinya, di mana di sini terdapat konstanta waktu untuk variasi pertama, resistor 70 kilo ohm dan juga kapasitor 5 mikrofarad adalah 0,35 sekon. 0,35 sekon, jika kita perhatikan di time, sebelah sini kita bisa zoom. Untuk 3,5 sekon atau 350 milisekon, ini terdapat tegangan sebesar 5,688 volt. Mari kita buktikan apakah tegangan pada saat time constantnya ini 0,35 sekon bernilai 5,688 volt. Sekitar 350 seperti ini. Nah, di sini 3,50
5,688 di sekitar sini. Untuk pengisian kapasitor itu sendiri, waktunya 1,75 sekon. Bisa kita lihat 1,75 sekon berarti di sini 1,7. Nah, di sini, nah ini artinya pada saat 1,75 ini sudah terisi 8,95 volt, di mana untuk tegangan awalnya dengan sebenarnya ini 9 volt, jadi sudah sesuai ya. Nah, kemudian untuk soal nomor kedua atau problem kedua sendiri, kita tanda di atas, tentukan nilai arus I1. I1 berada di bagian sini, I2 di sini, dan juga I3 di sini menggunakan simulasi rangkaian elektronika multisim lain. Ada hintnya juga, hati-hati di sini Anda diharuskan untuk menggambarkan rangkaian dengan dependent source. Jadi di sini saya sudah menemukan solusi untuk problem kedua, di mana di sini saya menemukan nilai dari I1, masing-masing dari I1, I2, dan juga I3. Berikut adalah solusi untuk problem yang kedua. Nah, di sini jika digambarkan ulang rangkaiannya seperti ini, di mana di sini terdapat tegangan sumber 24 volt, di sini ada 4 ohm, kemudian di sini ada arus I1. I1 itu mengalir dari sini, kemudian ini sebagai variabel saja ada IA, IB, dan juga IC. Di sini ada VA, ada resistor 4 ohm, ada resistor 2 ohm, ada resistor 1 ohm, di sini ada tegangan 3 VO atau 3 VN0, dan ini ada I2 di sini, I2 di bagian sini, I3 di bagian sini, dan ID ada di bagian sini. Kemudian V0 di sini ada resistor 8 ohm dan juga 4 ohm. Untuk menyelesaikan dan juga mendapatkan nilai dari masing-masing I1, I2, dan juga I3 bisa menggunakan not analisis, di mana jika dilihat VB apabila dikurangi dengan V0, ini akan sama dengan 0 karena menuju ke ground. Kemudian jika dibilar luas, maka mendapatkan VB sama dengan V0. Ini untuk persamaan pertama. Kemudian untuk not VA, jika ditinjau dari not VA sebelah sini, dengan menggunakan prinsip atau KCL atau Kirchhoff current law, di mana dijelaskan bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, di mana di sini hanya ada arus yang keluar saja. Di sini di not A, arus yang keluar sama dengan arus masuk. Arus masuknya 0 karena arus yang terdapat pada VA ini hanya arus yang keluar, maka bisa dituliskan I1 ditambahkan dengan IA, ditambahkan dengan IB, ditambahkan dengan IC sama dengan 0. 0-nya ini artinya arus yang masuk karena ini semua ada arus yang keluar. Kemudian masing-masing IA ini dipecah menggunakan prinsip hukum Ohm, di mana itu sama dengan V per R. I1 ini V-nya yang mengalir yaitu VA, VA ke ground 0 dikurangi 0 dan melewati resistor 2 ohm yaitu VA min 0 per 2 ditambahkan dengan IA, jika IA lihat di sini, VA mengalir di sini, kemudian dikurangi dengan tegangan sumber 24 volt, dibagi dengan resistor, melewati resistor 4 ohm. Kemudian untuk IB berada di sebelah sini, maka IB itu VA dikurangi dengan VB, dibagi dengan resistor, karena melewati resistor 1 ohm itu tadi. Untuk IC sendiri, karena IC di sini berarti dia ada VA ditambahkan dengan 3 V0 dikurangi dengan VB dibagi dengan resistor yang dilewati yaitu 2 ohm sama dengan 0. Kemudian kita bisa ubah menjadi pecahan desimal seperti ini atau opsional, mungkin ini tergantung preferensi masing-masing. Saya memilih untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal, sehingga di sini 0,5 VA ditambah 0,25 VA dikurangi 6 ditambah VA dikurangi VB ditambahkan 0,5 VA ditambah 1,5 V0 dikurangi 0,5 VB sama dengan 0. Kemudian kita bisa menambahkan dan juga mengurangkan variabel-variabel yang sama yaitu VA, VB, dan juga V0 sehingga didapatkan 2,25 VA dikurangi 1,5 VB ditambahkan 1,5 V0 dikurangi 0 sama dengan 0. Karena di awal tadi kita mendapatkan VB sama dengan V0, kita bisa mengubah VB menjadi V0 atau sebaliknya V0 menjadi VB. Nah, di sini saya akan mengubah V0 menjadi VB karena nilainya sama, di mana 2,25 VA dikurangi 1,5 VB ditambah 1,5 VB dikurangi 6 sama dengan 0. 2,25 VA dikurangi 6 sama dengan 0, sehingga VA itu didapatkan dari pembagian 6 dengan 2,25 atau didapatkan hasil 2,6667 volt atau 2,667 saja. Kemudian setelah meninjau dari not VA, maka selanjutnya akan meninjau dari not VB sebelah sini, dari not VA kemudian ke not VB.
Dan ini VB menggunakan prinsip dari KCL juga, di mana arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Di mana arus yang keluar itu ada I2, I3, ID, dan juga IE. Maka penjumlahan antara I2, I3, ID, dan juga IE ini akan sama dengan 0. Dari rangkaian ini didapatkan persamaan seperti ini. VB dibilang V0/8, ini merupakan risiko yang dilewati, kemudian I3 itu V0 min 0/4, risiko yang dilewati, kemudian ID itu VB min 3 V0 min VA per 2, kemudian IE itu VB min VA per 1 sama dengan 0. Yang menjadi pecahan desimal menjadi 0,125 VB ditambah 0,25 V0 ditambah 0,5 VB dikurangi 1,5 V0 dikurangi 0,5 VA ditambah VB min VA sama dengan 0. Kemudian jika kita satukan sesuai dengan variabel-variabelnya, dijumlahkan dan juga dikurangi, akan mendapatkan hasil minus atau negatif 1,5 VA ditambahkan 1,625 VB dikurangi 1,25 V0 sama dengan 0. Kemudian diketahui dari awal bahwa VB ini sama dengan V0, maka bisa mengubah VB menjadi V0 atau sebaliknya V0 menjadi VB dan dapatkan minus 1,5 VA ditambahkan 1,625 VB dikurangi 1,25 VB sama dengan 0. Minus 1,5 VA ditambahkan 0,375 VB sama dengan 0, kemudian minus 1,5 karena kita sudah mengetahui nilai VA, maka bisa disubstitusikan ke sebelah sini, minus 1,5 dikalikan 6 per 2,25 atau 2,667 tadi, ditambahkan dengan 0,375 VB sama dengan 0. Sehingga didapatkan VB itu sama dengan 4 per 0,375 atau 10,667 volt. Nah, jika kita sudah mendapatkan VA dan juga VB, maka kita bisa mendapatkan I1, I2, dan juga I3. Di mana I1 itu sama dengan VA min 0 per 2, kemudian ada I2-nya itu VB min 0 per 8, I3-nya V0 min 0 per 4. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari VA dan juga VB, kita bisa substitusikan untuk mencari nilai I2, I1, dan juga I3. Di mana I1 itu sama dengan VA min 0 per 2, sama dengan 2,667 per 2, sama dengan 1,33 ampere. Untuk I2 sendiri, VB dikurangi VO per 8 sama dengan 10,667 per 8 sama dengan 1,333 ampere, yang hanya sama dengan arus yang pertama atau I1 tadi. Kemudian untuk I3 itu diperoleh dari V0 min 0 per 4. Karena V0 tadi sama dengan VB nilainya, maka 10,667 per 4 sama dengan 2,666 ampere. Nah, setelah kita mendapatkan I1, I2, dan I3, maka kita akan membuktikan apakah benar jawaban yang telah saya kerjakan atau solusi yang telah saya dapatkan dari nilai I1, I2, dan I3 menggunakan multisim live. Nah, di sini untuk rangkaian pada problem kedua bisa dilihat seperti ini untuk rangkaian pada problem kedua. Nah, selanjutnya mungkin saya akan merangkai kembali rangkaian untuk nomor 2. Jika sudah terangkai seperti ini, maka kita akan tempatkan current di sebelah sini. Ini adalah I1, terus kemudian ada I2 di sebelah sini, kemudian ada I3 di sebelah sini. Oke, saat maka akan menghasilkan I1, di sini merupakan I2, dan di sini merupakan I3. Jadi didapatkan kalau I1-nya itu 1,33 ampere, dan ini sesuai dengan
solusi yang telah saya kerjakan dan jawaban yang sudah saya kerjakan, yaitu I1 sama 1,33 ampere. Kemudian I2, karena I2 berada di sini, jadi dia juga punya 1,33 ampere dan ini juga sudah sesuai. Kemudian yang terakhir ada I3 bernilai 2,67 atau 2,666. Ini juga sudah sesuai dengan solusi yang telah saya kerjakan sebelumnya. Soal yang terakhir atau soal yang ketiga adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan simulasi rangkaian elektronika multisig live, simulasikanlah rangkaian di atas dan tentukan time konstan dari rangkaian tersebut. Kemudian, jika nilai kapasitansi ditambah dan dikurangi, apa efeknya terhadap nilai konstan atau rangkaian tersebut? Nah, sebenarnya nomor 3 ini lebih sama dengan nomor 1 tadi karena berhubungan dengan time constant atau konstanta waktu, yang dimana time constant tadi merupakan perkalian antara R dan juga C. Dimana di sini terdapat 3 variasi, dimana kalau yang satu tadi ada 2 variasi saja, dan kalau problem ketiga atau soal yang ketiga ini terdapat 3 variasi. Yang pertama ada kapasitor normal 0,5 farad, kemudian ada kapasitornya yang kapasitansinya ditambah, dan juga kapasitor yang kapasitansinya itu akan dikurangi. Ketika dituliskan jadi solusi yang manual seperti ini. Jadi ini rangkaiannya menggunakan konsep bagi tegangan. Jadi di sini terdapat 12 volt, di sini ada 3 ohm, di sini ada 6 ohm, di sini ada 0,5 farad kalau kapasitornya itu berada di sebelah sini. Nah, untuk mencari tegangan yang berada di sebelah sini, ini bisa menggunakan konsep bagi tegangan, di mana 12 volt akan dibagi dengan 6 volt di sini dibagi 9 volt. Didapatkan 8 volt tegangan di sini. Karena tegangan di sini dan juga tegangan di sini itu paralel, maka tegangannya itu sama. Jadi tegangan PT di sini itu sama dengan 8 volt. Di sini terdapat 2R, kita harus mencari R totalnya terlebih dahulu, di mana 3 dan 6 ini diparalelkan menjadi 2 ampere hasilnya. R totalnya itu sama dengan 2 ampere. Dan untuk mencari V saat tahu sama dengan 0,632 dikalikan dengan V, didapatkan 5,056 V. Nah, selanjutnya atau tahu itu sendiri didapatkan dengan mengalikan R dengan J, yaitu 2, R totalnya dikalikan dengan 0,5 atau konstan yang normal, yaitu 0,5 tadi, dan didapatkan 1 sekon untuk konstanta waktu pada saat kapasitornya itu 0,5 farad. Dan pada saat penuh, pada saat kapasitor yang terisi penuh atau merupakan waktu dibutuhkan pada saat kapasitor yang terisi penuh, yaitu 5 kali taunya, yaitu 5 kali 1 sama dengan 5 sekon. Untuk konstanta waktu, apabila kapasitor 0,5 farad tadi, kapasitansinya itu diubah. Yang pertama ditambah dan kemudian akan dikurangi. Nah, untuk ditambah sendiri, kita misalkan dari 0,5 farad, saya misalkan dari 0,5 farad tadi menjadi 2 farad. Terusnya menggunakan R dikali C, R-nya sama, R total 2 ohm dikalikan dengan kapasitas yang baru, yaitu 2 farad, menghasilkan konstanta waktu 4 sekon. Pada saat penuh, 5 dikali tau, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20 sekon. Artinya, untuk mengisi penuh kapasitor dengan kapasitansi 2 farad tadi memakan waktu 20 sekon. Dan yang terakhir untuk konstanta waktu jika kapasitansi dari kapasitor itu dikurang. Untuk mencari konstanta waktunya dengan mengalikan R dengan C, yaitu 2 dengan kapasitansi yang baru yaitu 0,2 farad, menghasilkan 0,4 sekon. Konstanta waktunya dari 0,4 sekon tadi dikalikan dengan 5 untuk mendapatkan waktu pengisian penuh kapasitor dengan kapasitansi 0,2 farad menghasilkan 2 sekon. Nah, ini adalah rangkaian dari problem ketiga. Nah, seperti ini. Jadi terdapat 3 rangkaian. Saya akan buat masing-masing satu.
PR1, PR2, dan juga PR3 yang mana kita akan mencari masing-masing nilai tegangannya. Kita ke simulate, transient stimulation, kita ke transient apakah sudah all variable, dan di sini ada selected variable for analysis. Ini kita pilih yang all variables, jadi ada VPR1, VPR2, dan juga VPR3 nantinya akan dicari nilai tegangannya. Kemudian sudah di save, setelah kita setup. Nah, setelah di-run akan muncul 3 grafik seperti ini. Karena rangkaiannya juga 3, maka grafiknya juga 3. Kita bisa lihat di sini ada grafik yang berwarna biru, merah, dan juga yang berwarna hijau. Jadi yang biru itu merupakan grafik yang dia memiliki nilai kapasitansi yang terkecil. Jadi kapasitansi yang terkecil ketika kapasitansinya itu berkurang kan bernilai 0,2. Kemudian yang merah itu kapasitansi yang normal yang bernilai 0,5, dan juga kapasitansi yang paling besar nilainya yaitu 2 farad yang berwarna hijau. Bisa kita lihat dan juga kita bandingkan antara ketiga grafik ini yang memiliki nilai atau memiliki waktu yang paling lama untuk melakukan pengisian pengosongan itu merupakan kapasitor yang memiliki kapasitansi terbesar yang dilambangkan di grafik itu sebagai warna hijau seperti ini. Ini merupakan kita bisa analisis dari hasil grafik dan juga hasil perhitungan di mana untuk hasil perhitungan itu sendiri kita bisa simpulkan jika kapasitor yang nilainya itu dikurang, yaitu memiliki konstanta waktu yang paling sedikit, yaitu 0,4. Sedangkan untuk kapasitor yang kapasitansinya itu ditambah, dia juga berpengaruh terhadap konstanta waktu itu sendiri. Di mana konstanta waktu untuk kapasitor dengan kapasitansi yang ditambah itu memiliki nilai paling besar di antara ketiganya, yaitu bernilai 4 sekon. Sedangkan untuk kapasitor yang memang kapasitansinya normal, berarti berada di tengah-tengah atau di antara kapasitor yang nilai kapasitasnya dikurangi dan juga kapasitasnya yang ditambah. Bila kita melihat, bila kita melihat masing-masing waktu pengisian juga pengosongan dari kapasitor yang normal, kapasitor yang kapasitasnya diubah, ditambah maupun dikurang, dia kita amati melalui grafik. Yang pertama yaitu kapasitor yang kapasitasnya itu masih normal, itu bernilai 0,5 farad. Yang artinya grafiknya itu berwarna merah sebelah sini, yaitu memiliki waktu saat penuh 5 sekon. Kita coba lihat 5 sekon. Nah, di 5 sekon itu sebelah sini. Nah, sebelah sini artinya di 7,94. Ini kapasitornya artinya sudah hampir penuh. Ini dari kapasitor ini kapasitas normal 0,5 farad atau yang tidak dikurang atau ditambah. Kemudian untuk yang kedua kapasitornya itu diubah kapasitasnya, yaitu ditambah dari 0,5 farad menjadi 2 farad. Pada saat penuh dia memiliki waktu 20 sekon untuk mengisi juga mengosongkan kapasitor tersebut. Pada saat penuh 20 sekon, berarti dia ada grafik yang belum hijau ini. Ini kita akan zoom yang waktunya 20 sekon. Kita zoom. Nah, pada waktu yang 20 sekon sebelah sini dia terisi 7,9 faradnya sudah terisi hampir penuh dari tegangan yang 8 voltanya, jadi 7,9. Kemudian untuk yang terakhir yaitu konstanta, yaitu kapasitasnya itu dikurang dari 0,5 menjadi 0,2 farad, sehingga yaitu memiliki waktu pengisian yang paling sebentar karena memang kapasitasnya itu paling sedikit di bagian sini 2 skor jadi dia di sebelah sini. Nah, di sebelah sini itu ada 7,94, jadi kapasitornya itu hampir penuh untuk kapasitor dengan kapasitansi 0,2 farad. Jadi apabila dibandingkan antara konstanta waktu dengan nilai kapasitansi sebuah kapasitor, mereka itu berbanding lurus. Karena dari formulanya itu tau sama dengan R kali J, itu sudah membuktikan kalau tau ini memang berbanding lurus dengan C. Artinya, apabila C-nya itu bertambah besar, maka akan berpengaruh terhadap taunya itu sendiri. Sehingga apabila C-nya itu bertambah besar, maka taunya juga akan bertambah besar. Sebaliknya, apabila C itu berkurang, taunya juga akan lebih sedikit. Gitu. Kemudian ini juga berpengaruh terhadap waktu pengisian juga pengosongan satu kapasitor. Apabila kapasitor ini memiliki nilai kapasitas yang berat, secara logika juga akan dia itu akan memiliki waktu yang paling lama untuk dapat mengisi ataupun mengosongkan suatu kapasitor. Dan juga apabila kapasitor itu memiliki kapasitas yang istilahnya rendah ataupun yang memiliki kapasitas yang lebih rendah daripada yang lain, maka untuk mengisi maupun mengosongkan suatu kapasitor tersebut pastinya juga akan memiliki waktu yang lebih rendah dibandingkan yang lain. Nah, ini itu sinkron dengan hasil grafik antara ketiganya, di mana
kalau yang pertama itu yang merah, di antara tengah-tengah ini. Kalau yang dikurangi itu ada yang biru, artinya dia memiliki waktu yang paling tercepat atau konstanta waktu yang paling sedikit. Kemudian yang ditambah itu yang hijau, dia memiliki waktu pengisian jumlah kekosongan yang paling lama. Dan waktu konstanta waktu atau time constant atau tau ini paling besar. Dari antara problem 1, 2, dan 3 terjadi kesinkronan antara yang manual dan juga yang di mode sim live, artinya di manual dan juga mode sim live ini hasilnya sesuai antara satu sama lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.